Wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan ini, sebelum kita akhirkan bulan suci Ramadan, kita akan fokuskan insyaAllah di dalam pembahasan yang sangat penting yang disebut dari salah satu rukun Islam, ita'uz zakah, membayar zakah. Dan khususnya di bulan Ramadan ada suatu kewajiban yang memang kita harus mengerjakannya selepas kita berpuasa, maka pun kita juga wajib membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini pun ada pembahasan panjang lebar yang harus kita sebagai umat Islam mengetahui sehingga tidak jatuh kita dalam kesalahan, bahkan mungkin tidak membuat jadi sah zakat fitrah kita lantaran kita tidak mengetahui aturan-aturannya. Langsung kita bahas mengambil rujukan pada kitab Taqriratus Sadidah di dalam bab zakatul fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Babuz zakatil fitrah sumiyat bidzalika li'annaha tajibu 'inda fitri nas min shaum Ramadan. Dinamakan zakat fitrah, arti fitrah kan fitri, yaitu berbuka, diwajibkan lantaran selesai mereka dari bulan suci Ramadan. Jadi wajibkan itu. Nanti kita akan bahas waktu wajib dan sebagainya. Maka disebutlah, diambillah akar kalimat itu dari zakat fitrah karena dari fitri. Selepas mengeluarkan zakat itu kita nggak wajib berpuasa. Selepas kita mengeluarkan zakat itu kita tidak diwajibkan. Maka disinilah ada dari ucapan Nabi SAW yang kurang lebihnya menyatakan, ya, as-shaum mu'allaq bainas sama'i wal ard. Puasa itu masih tergantung di langit dan la yurfa illa bi zakatil fitri, tidak terangkat itu pahala puasa melainkan dengan zakat fitri. Bisa dikatakan fitri, bisa dikatakan samal fitrah, dari babu zakatil fitri atau babu zakatil fitrati. Nah, zakatul fitrah bimanal khilqah. Bisa zakatul fitrah artinya zakat khilqah, ya, dari perangai, dari bentuk. Waktu sama zakatul badan. Nah, khilqah nih perangai kita. Apa? Astagfirullah. Bentuk badan. Zakat maka disebut zakat badan. Karena zakat ada dua, zakat mal, ada zakat badan. Di zakat badan nih. Waktu sama zakatul badan. Ya, annaha kama fil hadis zakatul fitri tuhratun lis-sha'i minar rafath. Zakat fitri itu adalah pensucian bagi orang yang berpuasa minar rafath, dari dosa, dari kotoran, dari kejian, ya, apa kotoran, kejelekan itu rafath. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Dan untuk atau zakat fitrah ini makanan buat fakir dan miskin. Nanti kita akan bahas apa itu fakir, apa itu miskin. Nggak bisa dikategorikan, dicampur aduk semua. Ini fakir sama-sama. Fakir beda, miskin beda. Hukmuha wajibatun bil ijma'. Hukum dalam mengeluarkan zakat fitrah udah kesepakatan para a'immah madhab. Mereka mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Awqatu ikhraji zakatil fitri khamsatun. Waktu-waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Pertama, waktu wujub, adalah waktu yang wajib. Kalau tidak kita keluarkan, maka jadi dosa, dan kalau kita keluarkan pun bukan waktunya, jadi godok. Ya. Jadi dosa, dan kalau tidak kita keluarkan setelah dari waktu itu kita keluarkan, maka hukumnya jadi godok. Waktu wujub yadrak juz'in minar Ramadan wa juz'in minas Syawal. Nah, dengan mendapatkan masa bagian dari sebelum Ramadan dan juga selepas Syawal. Seperti misal nanti Lebaran, mungkin hari Jumat, hari Sabtu belum kita tahu, ya kan? Nah, malamnya itu, malam pas takbiran yang kita tahu, dia masih hidup. Ramadan dia dapetin.
Lalu pas setelah terbenam matahari, besokannya 1 Syawal, dia masih hidup. Nah, maka buat siapapun mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, apakah diri dia atau orang yang diwajibkan untuk dia memberikan nafkah? Anak, istri, dan sebagainya. Sekalipun hidupnya cuma sebentar. Misal, kita punya anak bayi. Setengah jam sebelum terbenam matahari, dia lahir. Setengah jam sebelum terbenam matahari, dia lahir. Setengah jam setelah terbenam matahari, dia meninggal. Ya, hidup cuma berapa lama? 1 jam. Tapi 1 jam ini mendapatkan 2 masa. 2 masa, 2 waktu. Masa Ramadan dia dapat setengah jam, masa Syawal dia dapat setengah. Maka wajib buat si orang tuanya, dalam ini ayahnya, abahnya, untuk mengeluarkan zakat fitrah kepada anaknya itu yang baru meninggal, yang baru lahir dan baru meninggal. Kiaskan lagi yang lain. Jelas ya? Bian yakuna syakhsu mawjudan muttasifan bi syurutul wujub inda ghurubi syamsi lailatul Id. Naam. Lalu waktu fadilah. Nah, ini waktu wajib. Waktu fadilah artinya waktu yang paling utama, yang bagus. Yaumul Id ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Id. Yaitu di hari Idnya. Di hari Id. Setelah terbit fajar, yaitu selepas kita sholat subuh, lalu sebelum kita pergi mengerjakan sholat Id. Nah, sekarang kan yang kita dapatkan udah jarang begitu. Kita keluar subuh, mau mengerjakan sholat Id di masjid kah atau di lapangan, di perjalanan udah kosong orang yang minta. Fakir miskin udah nggak ada. Beda kalau kita janjian sama dia. Kita janjian. Nanti setelah subuh, kita ketemu di anu tempat, ntar saya mau ngasih. Nah, itu nggak apa-apa, itu afdal. Bagus begitu. Tapi kalau dikhawatirkan bakal nggak dapet, nah akhirnya sholat, selepas sholat Id. Sedangkan selepas sholat Id hukumnya jadi gobo. Melainkan ada hal yang memang nanti kita akan bahas. Sholat Id artinya apa? Selepas sholat Id belum mengeluarkan zakat. Tapi emang dia biasa ngasih kepada si fulan tuh. Yang mana fulan itu kerabatnya lagi. Tumben pas hari itu nggak temu. Melainkan si kerabat itu menyatakan, saya bisa ketemu habis zuhur, saya bisa ketemu habis asar. Misal begitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau begitu. Ya, kalau emang tujuan seperti itu. Mau ngasih kerabatnya, tapi nggak bisa dapetin sebelum sholat. Tapi kalau emang dapatkan susah dan sebagainya dan jarang, maka lebih utama biar sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id, 2 hari sebelumnya, bahkan sehari sebelumnya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar katakan, agnauhum anit tawaf fi hadzal yawm. Cukupkan mereka agar tidak mereka tawaf, putar-putar minta-minta pada hari ini. Artinya sebelumnya udah cukupin buat mereka. Jangan pakai minta-minta lagi. Itu ya, cukupkan. Ya, sehari, 2 hari dibagiin itu. Atau pas malam takbirnya dibagiin sudah. Lalu waktu fadilah. Nah, waktu fadilah. Waktu jawas wa huwa min awal Ramadan. Nah, ini perhatikan nih, ini ada pembahasan juga. Waktu jawas min awal Ramadan boleh-boleh saja kita berikan kepada mustahik di tanggal 1 Ramadan, boleh. Tanggal 2 boleh. Tapi dengan catatan bahwa selama Ramadan sampai Id, yang kita berikan tetap statusnya masih mustahik.
Ustaz kasih, tuh, hari ini, boleh-boleh aja. Belum takbiran, atau tanggal 1 Ramadan, Ustaz kasih, boleh-boleh aja. Ya, tapi dengan catatan, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30, statusnya masih fakir. Statusnya masih fakir. Atau masih atau mustahik lah. Tapi kalau 2 hari, 3 hari kemudian dapat warisan dia. Atau dapat arisan. Nggak warisan, dapat arisan. Uangnya banyak. Maka nggak sah. Karena udah nggak jadi mustahik lagi dia. Mustahik pun sampai terjadi selepas Syawal posisi mas. Nah itu ntar kita bahas. Siapa itu mustahik panjang lebar nanti. Jelas ya? Jelas ya? Nah jadi selama Ramadan dia masih posisinya fakir kah, miskin kah? Itu tetap posisi. Waktu karahatin, waktu makruh. Takhiruha an salatil id ila ghurubi syams dia. Makruh. Mentakhirkannya dari salat id sampai terbenam matahari. Hukum makruh. Jadi selepas salat id kita baru bayar zakat. Itu hukumnya makruh. Oh ya. Ya. Allah. Allah. Nih. Alhamdulillah. Masih. Subhanallah. Ya. Waktu karohah. Takhiruha an salatil id ila ghurubi syams. Yaitu mentakhirkan dari salat id sampai terbenam matahari. Illa limaslahatin. Melainkan untuk maslahah. Melainkan untuk maslahah. Kantidhari qaribin au faqirin salih. Seperti menunggu kerabat. Kita menunggu kerabat kita. Itu bagus. As-sadaqah alal arham sadaqatun wasilah. Sedekah kepada kerabat itu dapat 2 pahala. Pahala silaturahim dan juga dapat pahala sedekah. Kalau orang lain cuma sedekah doang. Tapi kalau kita berikan kepada sepupu kita, berikan kepada siapa? Kerabat kita, maka di sini dapat 2 pahala. Pahala silaturahim dan juga pahala sedekah. Au fakirin soleh, atau orang fakir tapi soleh. Bukan fakir yang nggak soleh. Kalau fakir yang nggak soleh itu yang dinyatakan Nabi, kadal fakru an yakuna kufra. Hampir kefakiran mendekati sifat kekufuran. Tapi fakir yang soleh, ya, yang sama sekali nggak tinggalkan kewajiban dalam kefakiran dia. Kalau begitu lebih utama ketimbang al-ghaniyu syakir. Al-faqiru sabir utama ketimbang ghaniyu syakir. Orang kaya yang pandai bersyukur. Dia bisa dengan fakiran dia puasa, sholat 5 waktu, ngaji, itu ngaji. Lalu waktu hurmah, takhiruha an yaumil id illa li udhrin. Waktu hurmah yaitu menangguhkannya dari hari id melainkan lantaran uzur. Lantaran ada uzur. Fayajuzu takhir. Maka boleh mentakhirkan. Wa takunu qada bidun ismin. Dan tidak menjadi qada itu dengan tanpa dosa kan lam yahdur maluhu. Contohnya hartanya enggak ada. Yang biasa tiap tahun bayar zakat
tahun itu hartanya nggak ada. Maka dalam hal ini, kalau memang nggak ada harta, nanti dia bayar misalnya besok, atau lusa, atau pekan depan, maka nggak apa-apa tanpa isi, karena nggak ada. Faqidu syai' lam yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu gimana mau berikan? Ya. Aw lam yajidil mustahiq laha. Atau sebaliknya, dia punya harta tapi nggak ada mustahiq. Tidak ada mustahiq. Orang yang minta nggak ada di tempatnya, di negerinya atau di kotanya, maka dia dapatkan nanti sepekan berikutnya. Nah, itu nggak apa-apa. Hukumnya qadha tapi tanpa dosa. Alaman tajib, atas siapa orang yang diwajibkan zakat. Nah, ini tajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap orang muslim. Orang kafir nggak. Hurin, merdeka. Yamlik, memiliki quta yaumil id walailatahu. Dia memiliki qut, makanan pokoknya. Sekarang makanan pokoknya beras. Ya udah, dia punya di rumahnya beras. Kalau nggak punya beras, dia punya uang untuk beli. Ya, yaumul id, hari id walailatihi. Yaumul id, quta yaumil id walailatihi. Hari id dan malamnya. Kapan malamnya itu? Bukan mutaqaddimah,